Karena yang kita lihat dia cuma hanya menjalankan kehidupannya apa adanya saja. Tidak berjuang sama sekali, dia cenderung pasrah. Balik lagi ke orang itu. Orang itu mau fight atau nggak fight, balik lagi. Yang mau fight berarti dia memikirkan jangka panjang. Yang nggak mau fight, ya sudah stop sampai situ. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Nah teman-teman, aku hari ini mau bahas nih gimana sih cara kita memiliki mental kerja yang hardworking dan produktif. Pasti teman-teman mau tahu kan tips-tipsnya apa aja nih yang hari ini kita bahas. Nah aku mau bahas bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu ya Coachnya. Halo Coach Arif. Hai. Masih ngetik-ngetik aja nih Coach. Ya. Banyak yang chat ya. Kerjaan nangis. Kerjaan banyak. Kerjaan banyak berarti rezeki banyak. Barusan dapat kabar gembira. Apa tuh Coach? Menang project. Menang project. Yang dimana nilai projectnya di atas nilai bottomnya nilai batas tender. Wah, beneran Coach? Yes. Ya, itu kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan ya, kebaikan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa banget ya Coach. Padahal yang luar biasa bukan saya, yang luar biasa semua tim, karena tim pada gila semua. Kalau tim gila maka semuanya akan gila, dan Tuhan memberkati kita kan. Ya kan, tim kan nggak komplain kan, dia percaya aja apa yang kita katakan kan. Itu yang paling penting. Oke. Coach, aku mau nanya nih Coach. Hari ini aku mau nanya mengenai gimana sih cara memiliki mental kerja yang hardworking dan pastinya produktif sih Coach untuk menunjang karir kita. Pertanyaanmu akan membuat saya jadi curhat loh. Nah boleh dong Coach, nggak apa-apa. Mungkin curhatan Coach Arif bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran juga buat teman-teman. Saya ngelihat, mungkin ini cerita ini pernah saya ceritakan ketika di YouTube yang lain. Tapi mungkin ini saya akan bawa dalam kondisi yang saya ngejalanin. Saya ngeliat ibu saya, ini gara-gara terinspirasi. Sebenarnya ini cerita ini adalah cerita yang sudah saya bawakan, tapi nggak sengaja ternyata Deddy Corbuzier menceritakan yang sama. Oh. Ya, jadi saya ceritakan dulu tentang Deddy Corbuzier dulu. Boleh Coach. Deddy Corbuzier, dia mengeluarkan satu statement yang cukup menarik. Dan ini statement ini kayaknya ini hari Selasa ya. Hari Selasa ya. Berarti minggu lalu. Dia memberi statement, papa saya lemah. Itu Deddy Corbuzier yang mengatakan. Oke Coach. Ada dia tuh. Baru-baru minggu lalu. Papa saya lemah. Kalau mama saya dengar saya ngomong ini, pasti mama saya marah sekali sama saya. Pengertian lemahnya apa? Dia jelaskan maksud lemah. Papanya orang baik. Papanya percaya bahwa dia pokoknya berbuat baik sama banyak orang, teman-temannya dan sebagainya. Ketika papanya meninggal, maka banyak orang yang mengunjungi. Ini saya melihat hampir sama dengan mertua saya. Tetapi saking baiknya papanya dari Corbuzier, menurut ceritanya dia, papanya itu cenderung pasrah sama kehidupan. Papanya itu langsung. Cenderung pasrah. Oke. Dan saya juga melihat yang sama dengan mertua saya sebenarnya. Dan saya juga melihat itu ada di mama saya juga sama. Bahkan di almarhum papa saya, Doi udah gak ada, sama juga saya lihat itu. Kenapa mereka nggak hardworking? Kenapa mereka cenderungkan, pertanyaan itu kan ya, bagaimana menciptakan mental hardworking kan? Karena yang kita lihat dia cuma hanya menjalankan kehidupannya apa adanya saja. Saya mau ceritakan tentang ayah saya. Ayah saya meninggal waktu ketika saya masih SMP. Ayah saya bangkrut dari usahanya, bisnisnya bangkrut, habis sama sekali, dan dia punya hutang dengan bank. Oke. Berarti bisa bayangin dong. Bayanginnya apa? Bisnis. Kemudian pinjam uang sama bank, uang sama bank untuk apa biasanya? Untuk beli barang, beli keperluan bisnisnya, untuk bayar gaji dan sebagainya. Oke. Kemudian bangkrut berarti uangnya nol dong? Iya betul. Uangnya nol, tapi masih punya utang dong? Betul, masih punya. Harus bayar utang kan? Pertanyaan saya, bapak saya stop tidak melakukan apa-apa. Kenapa emang Coach? Dia cenderung pasrah, cenderung down, cenderung kecewa sama hidup, cenderung marah sama hidup, dia pasrah sejadi-jadinya. Bahkan sampai ayah saya naik bus Metro Mini, dulu masih Metro Mini, duduk di depan supir aja sampai dia begitu malunya dia. Untuk duduk di kursi penumpang? Kursi penumpang. Karena selama ini dia naik mobil. Bisa ngebayangin sekarang? Bisa bayangin? Beda ya, kalau orang dari susah kemudian naik ke atas, kita udah biasa hidup susah ya. Kalau bapak saya memang dari susah hidupnya, bapak saya hidup susah,
sangat susah karena cuma lulusan SD kelas 3, kemudian dia berhasil di bisnisnya, kemudian dia bangkrut, habis hutang, bayar hutang dengan cara menjual rumah. Dan ayah, bukan belum jual rumah, waktu itu rumah belum dijual. Ibu saya setengah mati berjuang dan sebagainya. Ayah saya akhirnya meninggal karena penyakit kanker. Tidak berjuang sama sekali, dia cenderung pasrah. Dia menganggap, udahlah, emang habisnya segini lah. Memang udah habis keluarga kami, istilahnya udah nggak ada. Tapi dia nggak ingat bahwa kita masih ada anak-anak loh. Iya, itu anak-anak dan keluarga yang lain gimana coach melihat kondisi seperti itu? Kan bapak saya adalah kakak tertua. Semua saudara adik-adiknya. Adik-adiknya itu dibawa sama ayah saya dari Pulau Belitung. Jadi kita nggak punya siapa-siapa lagi dong. Karena keluarga juga orang susah, karena bapak saya berjuang dan sebagainya. Makanya adik-adik bapak saya itu pada hormat sama bapak saya. Tapi ada satu hal yang mau saya kasih gambaran begini. Kalau menurut saya, papa saya nggak berjuang. Papa saya menyerah. Papa saya pernah pergi ke Makassar, bisnis, sampai ada cerita yang menarik banget di Makassar. Ketika di Makassar, dia tinggal di satu kamar, di mana dia bersama salah satu pegawai bapaknya. Anggaplah saya sama Andi lah kayak gitu, kita tinggal dalam satu kamar. Tahu nggak ceritanya? Saking nggak punya duit, dia ngomong sama yang punya tempat tinggal. Ngomong apa tuh coach? Nggak punya uang untuk bayar. Okay. Lo tau apa yang dilakukan? Oh nggak apa-apa. Tapi TV diumpetin loh. Diumpetin? TV diumpetin, karena takut bapak saya jual. Iya. Bisa bayangin dong? Anggaplah saya sama Adi dalam satu tempat dan sebagainya, kita nggak bisa balik ke Jakarta karena nggak punya duit. Ibu saya kirim uang, tapi bapak saya sekarang mengatakan, enggak, aku baik-baik aja. Dikirim uang dong sama ibu saya. Begitu dikirim uang, saya tulis surat. Saya yang nulis surat. Saya ingat banget masih kecil tuh. Saya nulis surat. Ya, papi pulang lah, gini. Pulanglah. Bokap. Dia nangis peluk saya. Ternyata dia nggak punya uang. Dan ternyata saya menemukan selama di Makassar itu lama loh, berbulan-bulan. Dia tidak berusaha untuk, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang saya tahu bahwa dia nggak berhasil mencari pekerjaan. Dia nggak berusaha untuk menghidupi keluarga sampai meninggal penyakit kanker. Dan sampai akhirnya rumahnya dijual, dan kami yang punya rumah. Kami benar-benar start from zero. Benar-benar bukan zero, minus gitu ya kami jalanin. Pertanyaan yang sama ketika Lungana bertanya tentang hardworking. Ketika saya jalan kehidupan, saya melihat ibu saya berjuang. Saya melihat ibu saya pergi pagi pulang malam sampai kena stroke. Saya merasa punya kewajiban untuk membiayain itu. Walaupun gaji saya waktu itu masih Rp900.000. Dan hidup saya cuma based on komisi. Dan saat itu saya berjuang mati-matian sampai satu titik saya berhasil menikah dengan pasangan saya berjuang lagi karena saya tahu saya harus membahagiakan mereka. Karena saya tahu dulu saya bukan pria-pria yang baik-baik. Artinya pria-pria yang baik artinya saya kasar, marah dan sebagainya. Tapi saya harus membahagiakan pasangan saya dan sebagainya. Bahkan sampai ada cerita, ini cerita yang menarik ya. Saya kan juga kamu pasti punya cerita yang sama. Semua orang pasti punya cerita yang sama. Istri saya lagi hamil. Iya coach. Lagi hamil pertama. Kami jalan ke Golden Truly. Dulu masih ada Golden Truly. Kamu nggak tahu ya Golden Truly apa ya? Apa itu coach? Supermarket. Oh, namanya Golden Truly. Golden Truly. Dulu Golden Truly banyak banget di Jakarta. Golden Truly sekarang malah jadi kayak di tempatnya itu jadi Lotte salah satunya. Lotte. Gitu. Pokoknya Golden Truly lah. Singkat cerita di Golden Truly kan biasa kalau di kayak Lotte gitu kan biasa di luar-luarnya ada jual-jual makanan ya. Iya. Ya kan kayak kue-kue. Iya gitu. betul. Istri saya ngomong gini, "Pak, aku mau dong kue itu." Tahu nggak apa yang gue lakukan? Apa? Gue bilang sama istri saya, kuenya nggak enak. Kenapa coach ngomong seperti itu? Nggak punya uang. Karena nggak punya uang itu. Dan tahu apa yang terjadi? Dia nangis sejadi-jadinya. Dia marah banget sama saya. Dia bilang ini bayi yang mau. Dia pengen banget dan sebagainya. Saya nggak punya duit. Dan kamu tahu, saya nangis tapi tanpa istri saya tahu kalau saya pernah nangis untuk itu. Kenapa saya nangis? Karena saya nggak mampu membelikan kue yang mungkin nilainya nggak sampai 5.000 perak. Dan itu keinginan banget. Keinginan banget. Dan sejak saat itu, saya memutuskan untuk bekerja gila-gilaan. Saya bekerja gila-gilaan. Maka mulai terjadi hardworking yang gila-gilaan. Pada saat masa hardworking, gila-gilaan, ada nggak masa di mana saya sempat ada kondisi yang di mana saya nggak mau bekerja, saya nggak mau fight? Ada. Pada saat apa itu coach? Karyawan resign. Adi saksinya.
Ketika kita lagi asik-asik kerja, wih, totonya ada yang resign. Mending satu ya. Yang resign bisa sampai 5 orang ya. Pertanyaan saya, buat apa saya berjuang? Ngapain saya gedein perusahaan, betul nggak? Sampai kaget ya, kaget ya, saya semangat. Buat apa saya gedein perusahaan? Kalau saya sebenarnya bisa hidup dengan kecil aja, ngapain gede-gede? Karena saya sebenarnya tahu nggak alasannya, kenapa saya mau buat gede? Ada berbagai alasan. Satu, kalau suatu saat Antoni Syarif mati, meninggal, saya nggak mau karyawan saya yang sudah setia dengan saya, dia nggak bisa dapat pekerjaan. Karena harus melamar kerja kan butuh waktu ya, nggak bukan kayak begini langsung dapat pekerjaan kan nggak gitu ya, kan proses butuh dulu lama. Saya ngeliat itu dulu satu. Yang kedua, keluarga saya juga perlu hidup, betul kan? Betul. Sekolah dan sebagainya. Di momen-momen itulah kadang-kadang saya punya gangguan. Di 2016, 2015, 2016, mama saya meninggal karena penyakit kanker. Saya sempat down bro. Saya down, buat apa? Udahlah nggak usah. Dan memang benar 6 bulan nggak ada order. Saya ngerasa, udah buat apa lah, udah. Buat apa saya berjuang? Nah ternyata akhirnya saya dapat lagi irama, dapat lagi feel, saya fight lagi. Saya terus dapat irama, dapat feel, mulai lagi terus dan sebagainya. Jadi momen untuk bekerja keras, hard working, jawabannya cuma satu. Saya tahu saya harus ngapain dalam hidup saya. Selain dari pengalaman yang terjadi, tapi kita tahu ya coach, tujuan kita mau apa gitu ya? Ya bentuknya seperti apa nggak tahu. Bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah saya berjuang bukan untuk saya. Saya berjuang pertama untuk karyawan saya dulu. Baru yang kedua buat keluarga. Ingat bukan keluarga dulu loh. Orang anak-anak udah mengatakan bahwa dia tidak akan terusin bisnis ini kok. Tapi buat saya adalah buat karyawan dulu yang dia fight. Ya kalau nggak buat karyawan fight, buat apa istilahnya? Saya juga mikirin ada karyawan-karyawan setia yang kerja itu dan sebagainya. Lu bayangin loh, banyak karyawan kita kayak Adi di tempat kita, kan kasihan orang-orang kayak gini. Kalau mau gini, masa gue nggak fair juga, masa bilang kesannya, oh gue nggak boleh mati, gue nggak boleh sakit, kan gitu kan nggak bisa juga kan. Ya gue juga amit-amit sama baik, gue nggak akan mengatakan, gue percaya sama Tuhan nggak boleh kesehatan terjadi. Tapi maksud gue itu bisa saja terjadi gitu kan. Itu yang gue pikirkan kepada orang-orang itu, karena gue nggak mau egois. Gue bukan karena gue sakit, karena apa? Gue nggak mau, gue mau mikirin itu karyawan itu semua. Itu momen-momen yang ketika bagaimana cara orang membuat kerja keras. Artinya lu tahu apa yang lu mau, apa yang lu pahami, apa yang lu pengen, apa yang lu pengen bagikan orang tua lu. Walaupun mungkin baik penjawaban, kan banyak cara coach untuk membagikan orang tua. Iya, orang tua tidak akan pernah mengatakan bahwa gua nggak bahagia sama lu, nggak mungkin. Nggak ada satupun orang, kecuali keturunan Chinese, mungkin orang tuanya akan mengatakan itu gitu ya. Jujur gitu coach langsung. Ya, tapi benar padanya saya menemukan kalau orang keturunan Chinese akan mengatakan lu adalah anak nggak berguna, lu anak yang begini, anak begitu. Karena kebetulan ada yang chatting sama saya minta konseling gitu ya, minta konseling sama saya nggak ngasih waktu, nggak kasih tanggal. Yang kita coba baca ya. Kalaupun kamu jadi orang tua itu, ya kalau nggak sih, kalau keturunan yang lain nggak sih, cuman hanya keturunan Chinese. Yang kadang-kadang kayak gitu ya. Ini saya tunjukin ya. Jadi menunjukkan bukan saya mau ini ya, tapi maksudnya biar kamu bisa ngelihat. Saya baca ini ya. Kamu lihat ya, sambil kamu lihat ya. Ada orang mau konsultasi, permasalahan yang akan dikonsultasikan bagaimana menghadapi orang tua yang sudah lansia. Dia punya 3 anak, berusia 45 tahun, menikah bersama orang tua, ayahnya berusia 87, ibunya 78, udah tua banget. Udah tua. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah ayahnya selalu menilai salah kepada semua orang, merasa dia yang selalu benar, hubungan ayah dan ibu sejak anak masih kecil kurang harmonis, tapi tetap bersama. Dari kecil sampai sekarang kerap berbohong karena takut dicap tidak bisa kerja, semua apapun di take over oleh ayahnya. Kondisi keuangan sampai sekarang, bapaknya 87 loh, sampai sekarang masih dibayarin oleh orang tuanya. Tuh. Nah, bingung kan lo? Iya. Pertanyaan saya, ada salah didik gak? Ada. Pasti ada, karena udah terbilang cukup dewasa ya coach harusnya. Ya. Oh, sangat bukan dewasa lagi, udah tua. Tua. Jadi pertanyaan saya sederhananya adalah, apa yang membuat orang kenapa nggak kerja keras? Orang nggak kerja keras, dia ngerasa udah terima aja apa adanya kayak begini. Ada nggak godaan dari kepala saya kalau setiap ada orang yang resign dari kantor, saya mengatakan udahlah stop lah, saya sini aja, cukup sampai sini. Tapi saya ngeliat lagi gitu loh.
Saya ngeliatin orang-orang yang berjuang di korpora, yang masih fight gila-gilaan dan sebagainya. Itu yang membuat saya akhirnya jadi nggak mundur, saya fight lagi maju. Tapi kalau tanya, sempat down ada. Ini aja karena kerjaan saya lagi gila. Kalau nggak ada kerjaan saya gila, saya udah kabur nih. Saya kabur mungkin arti kabur, ya, kabur artinya pengertiannya udah saya mendiamkan diri saya dulu sejenak, ngeliatin kondisi yang nggak nyaman itu. Ya itu aja saya bilang. Jadi artinya, terus bagaimana caranya supaya orang nggak kerja keras? Gampang kan? Jadi apa? Supaya tidak kerja keras. Berbuat sebaliknya aja, gak usah punya impian, pasrah aja. Pasrah aja sama keadaan. Toh juga, gue ntar mati-mati juga kok. Tinggal menunggu aja. Tinggal tunggu aja kan. Kan gitu kan, bener kan? Ada orang kayak gitu kan? Ada. Iya kan? Yang buat apa sih kita minta lebih-lebih? Ya yang penting bisa cukup makan juga nggak kekurangan, ya udah cukup. Itu kan pilihan hidup. Balik lagi ke orang itu lagi. Balik lagi ke orang itu. Orang itu mau fight atau nggak fight, balik lagi. Yang mau fight berarti dia memikirkan jangka panjang. Yang nggak mau fight, ya sudah stop sampai situ. Emang saya nggak mikir, saya mau mencari siapa pengganti saya di korpora. Pasti mikirin ya coach ya. Pasti mikirin. Kenapa? Karena saya mau bikin bisnis yang lain. Tapi pertanyaan saya nggak akan bisa melakukan itu. Maka itulah yang membuat kenapa saya bekerja gila-gilaan. Kalau mama perusahaan kecil, maka apa yang terjadi? Perusahaan kecil pasti nggak. Begitu saya nggak ada, tutup. Langsung. Tapi kalau perusahaannya besar, saya nggak ada, baik-baik aja. Itu alasannya. Jadi curhat kan saya. Seru banget nih coach, karena pengalaman-pengalaman coach juga mungkin teman-teman jadi bisa mengambil nilai baik value-nya nih coach. Mudah-mudahan. Amin. Ya udah gitu aja. Iya coach, makasih banyak ya coach ya. Nah teman-teman gimana nih? Pembahasan kita pada sesi kali ini menarik banget ya. Pasti ada moral value yang bisa teman-teman terapin dalam kehidupan teman-teman yang sedang dijalani. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Coach Antoni Sarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.